warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah tematika untuk kelas 3 ya. Kita akan mulai dari subtema yang pertama, yaitu ini tematika judulnya benda di sekitarku ya, temanya benda di sekitarku. Untuk subtema 1 adalah aneka benda di sekitarku. Nah, kita lihat aneka benda di sekitar kita. Ini menunjukkan tempat pelelangan ikan kalau enggak ya. Oh, pasar ini ya, macam-macam. Di sini saya lihat ikan, ternyata di sini juga ada sayur. Terlihat teman-teman kita ada Udin, Edo, Dayu berkumpul di sini menuju ke pasar. Ada yang jual balon juga ya. Oke. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ya, ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Ya, benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, tumbuhan ini hidup, sedangkan batu, gelas, dan buku benda mati. Ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Ini adalah definisi. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Apakah udara adalah benda? Iya, benda itu masuk. Benda juga menempati ruang dan udara juga memiliki massa walaupun sangat ringan. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Ya. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Benda apa bukan itu? Ya. Cahaya dan panas bukan benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Ya. Terus apa dong cahaya dan panas? Ya. Cahaya dan panas ya. Cahaya dan panas ini adalah energi. Cahaya dan panas adalah energi. Ayo kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Ya, ini panas api unggun bukan benda. Di sini kita lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Oh, yang dilingkarilah pada gambar yang bukan ya, yang bukan termasuk benda. Panas api unggun bukan benda. Ini adalah energi. Minyak goreng benda, cahaya lampu bukan benda. Ini adalah bentuk energi. Ember benda, es benda, balon benda, radio benda, hewan benda, suara bukan benda. Ini adalah energi. Ya, suara juga energi. Sekarang bisa membedakan energi dengan benda. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Ya, perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukuran tersendiri.
Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya ya, yang termasuk sifat fisik ya adalah warna, bentuk, kekuatan, wujud dan ukurannya. Nah, mari kita lihat ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai ukuran yang beragam ya, mempunyai beragam ukuran, ada yang besar, ada yang kecil ya, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Bentuknya juga macam-macam. Ini bentuknya adalah bentuk seperti kotak ya. Ini seperti lingkaran, ini seperti kotak-kotak gitu, ini juga kotak-kotak gitu ya. Ya, ada yang lingkaran, ada yang kotak, ada yang segitiga, macam-macam. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ya, ini berbentuk bola. Ini segitiga. Ya, ini segi empat. Ini segitiga. Ya, ini segi empat. Ini tidak beraturan. Ini segi empat juga. Ini tidak beraturan. Nah, sekarang warnanya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada yang biru muda, ada yang abu-abu, ini biru tua, ada yang coklat, ada yang ungu, ini juga coklat ya, coklat abu-abu ini ya. Macam-macam warna benda. Bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Ya, kelompok 1 ini semuanya bikin ya, berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Kalau ini berdasarkan warna, ini berdasarkan bentuk. Nah, kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya lengkapilah tabel berikut ini. Benda, jenis, sifat fisik, ciri. Ya, ciri benda mempunyai massa. Yang kedua, menempati ruang. Menempati ruang. Ya. Ini adalah ciri benda. Benda hidup dan benda mati. Ya. Contohnya benda hidup ya ayam, rumput. Ya, ini contohnya benda mati, batu, udara. Ini ada benda mati. Ukuran ada yang besar, ada ukuran warna. Ukuran ada yang besar, sedang, ada yang kecil. Contohnya warna macam-macam, ada merah, kuning, ya. Terus kemudian wujud bisa cair, bisa padat, bisa gas, ya macam-macam ya wujud juga. Kemudian ukuran, warna, wujud, ya ini adalah bentuk fisika ya. Bentuk, nah, bentuk juga termasuk sifat fisik ya. Kalau mau ditambahkan di sini bisa kotak lagi, bentuk di sini. Di sini ditambah kotak lagi, bentuk. Ya ada bulat, ada persegi, macam-macam. Ya, ini saya hapus saja ininya. Nah, ini nyambungnya bukan ke sini tapi ke sini. Oke. Kita lanjutkan. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ini adalah untuk mengukur panjang. Ya, ini semuanya adalah alat
ukur panjang. Ini biasanya anak sekolah, ya anak sekolah yang memakai. Kalau ini biasanya penjahit, ini petugas tanah, ya petugas petugas agraria. Biasanya untuk mengukur tanah seperti ini. Kalau ini tukang biasa memakai, dan semuanya ini adalah alat ukur panjang. Ya, yang pakai beda-beda. Kalau kalian ke sekolah bawa kayak gini ya, berbahaya juga, ini agak tajam ini. Ya kan, buat main-main. Benda-benda di atas merupakan kelompok aneka ragam jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu untuk mengukur apa? Panjang. Ya, setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur. Nah, di sini satuannya adalah sentimeter. Ya, satuannya sentimeter. Ya, satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm, sentimeter, atau cm, centimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Ya, kalau ini semuanya sentimeter. Bisa ada sentimeter, terus kemudian di sini selain sentimeter juga inci. Ya, kita menggunakan sentimeter. Ada meter. Kalau di sini selain sentimeter juga di baliknya penggaris ini, ya, yang sini sentimeter, yang sini bisa nih inci. Ya, ada inci. Ya, satuan panjang. Ya, kalau benang biasanya dinyatakan dalam yard. Kalau di sini jauh satu tempat ke tempat lain, ya, itu ada yang menggunakan mile. Ya, mile. Ini kalau di luar negeri, misalnya di Amerika, mereka tidak menggunakan mile. Mereka tidak menggunakan kilometer, tapi menggunakan mile. Kalau di Indonesia kita menggunakan kilometer. Ini di Indonesia. Ya, kita pada umumnya kilometer. Kalau di Amerika, di kecepatan mobil biasanya mereka menyatakan dalam mile per jam. Ya, mile per hours gitu. Kalau kita kilometer per jam menyatakan kecepatan. Beda negara biasanya beda kebiasaan. Suhu juga kita kebiasaan dalam Celcius, di Amerika biasa dalam Fahrenheit. Beda kebiasaan. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Tulislah satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Ya, di sini sudah saya berikan ya, tinggal mengcopy di kotak sini. Ada mile, ya ada yard. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu. Tentukan hasil pengukuran dari benda-benda di bawah ini. Kalau kita mulainya dari 0, langsung di sini berarti 3 cm. Ya, biasakan mulai dari 0 lebih enak. Ya, di sini 3 cm, ya berarti 3 cm. Di sini dari 0, pastikan dari 0 ya, pastikan dari 0. Di sini panjangnya berarti sampai 7 cm. Ingat, jangan lupa ngasih satuan ya, 7 cm. Nah, ini juga dari 0 sampai ujungnya sini 10 cm. Kemudian maaf ya, ini dari 0 sampai 12 cm. Nah, ini pastikan dari 0 sampai 11 cm. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Ayo mencoba. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lain-lainnya. Ya, contohnya ini terbuat dari plastik. Benda ini remote. Pensil ini terbuat dari kayu. Ya. Kemudian ini terbuat dari kertas. Asalnya dulunya kayu juga. Ya.
Nah, potongan kuku ini terbuat dari besi. Ya. Nah, tempat parfum terbuat dari kaca. Ya. Apalagi yang ada di sini? Ini adalah artefak zaman dulu ini, benda langka. Ini kaset lagu. Ya, terbuat dari plastik. Oke, macam-macam ya. Nah, bungkus permen terbuat dari plastik. Oke. Maaf. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Kita ketuk ini. Ya, bunyinya seperti itu. Ini berbeda ya. Ini berbeda juga. Ini beda-beda bunyinya ya. Nah, bunyi yang berbeda itu namanya warna bunyi ya, atau timbre. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyi dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Ini kendang. Ini ada ecek-ecek ya istilahnya ya. Saya nggak tahu ini nama aslinya. Kalau ini naracas kalau nggak salah. Ya, tidak semua alat musik. Nah, kalau ini apa ya, triangle kalau nggak salah ini namanya. Ding 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 ding. Apakah kamu pernah mainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Oh ya, tepuk tangan itu juga ritmis. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Ya, berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. K, ketukan kuat. Ini ya, ketukan kuat. Ketukan sedang, ini 2 jari saja. Kalau ini ketukan lemah, 1 jari. Oke ya, pola irama ya. Jadi kuat, atau ini simbol saja ya. Pakai ini juga enggak apa-apa sebenarnya. Ya, pola pertama ini, terus pola kedua nah, gitu ya. Jadi kuat, lemah. Yang pertama tadi kan kuat sedang ya. Terus ke ini kuat lemah 2 kali. Ya, pola 3 kuat lemah ya. Sedang di sini aja ya, sedang di sini lebih enak. Nah, kuat, sedang, lemah, kuat. Kuat, lemah ya, kuat, lemah, sedang, lemah. Ya, dicoba. Kuat, lemah, sedang, lemah. Lemah di sini ya, agar suaranya kecil. Kuat, seperti itu. Kuat, lemah, sedang, lemah. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda. Ya, bersama kelompokmu, buatlah pola irama sendiri, tampilkan di depan kelas, perhatikan pola. Contohnya gini. Ayo berlatih menggunakan tepukan mengiring lagu. Nah, sebelum menggunakan tepukan, lagu aslinya seperti apa? Ya, kita nyanyikan sama-sama yuk. Biar kita lebih enak, kita pakai gitar. Ya. Biar bisa menyanyikan lagunya dulu.
saya contohkan, nanti kita nyanyinya sama-sama yang kedua. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Dua kali ya, kikuk, 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 kikuk. Seperti itu. Maaf, tenggorokannya agak. Oke. Kemudian kita yang kedua, tidak pernah tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi, setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Terus kikuk, 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 kikuk. Terus yang ketiga sama, nadanya sama ya. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Nah, gitu ya. Ayo kita nyanyikan sama-sama sekarang. Nanti baru kita latihan pakai tepuk tangan biar dapat lagunya itu enak kalau pakai iringan musik. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi, setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Sekali lagi ya. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak bertangan, tidak berjalan, tapi dapat berjalan. Oh keliru, tidak berkaki, tidak bertangan gitu ya. Sekali lagi. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi, setiap hari, setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Nah, seperti itu. Sekarang kita gunakan tepuk tangan kita. 1, 2, 3. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Kikuk, 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 kikuk. Kikuknya kalian 3 kali tepuk juga boleh. Kikuk, kikuk. Nah, coba yang kedua gitu ya. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi, setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Kikuk,
kikuk, kikuk, kikuk, kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Kita bergegas selalu ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Kalian bisa menggunakan macam-macam ketukan pada intinya, ya. Jadi yang paling santai ya. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Kalau ini ada nyamuk, ya, bercanda. Kegiatan bersama, ini berdiskusilah bersama orang tuamu, diskusikan tentang aneka benda di sekitar rumah, fungsi dan ciri-cirinya. Kita setelah kikuk-kikuk lanjutkan lagi. Sekarang adalah pembelajaran 2. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Contohnya adalah pensil. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Ya, jelas adalah kayu. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, ya, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung, figura, dan lain-lain. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang, del. Batang pohon yang telah ditebang, ya, ini pohon, ya, ditebang, del. Ya, kemudian setelah ditebang, batang pohon yang telah ditebang disebut gelondong atau log. Ya, ini kalau ditebang nanti akan menjadi gelondong atau log. Nah, ini adalah gelondong. Ya, ini gelondong atau log. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal, ya, melalui sungai. Kalau Kalimantan biasanya dihanyutkan di sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai dengan keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu. Maka kayu perlu dikeringkan. Setelah dipotong-potong kotak seperti ini menjadi balok kayu, ya, dipotong biar rapi, ini dikeringkan. Ya, dikeringkan di bawah sinar matahari biasanya. Ya. Caranya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai dengan keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kayu jati ini khas kayu di Pulau Jawa. Ya, kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya, ya, selain api. Ya, tapi jati, apalagi yang sudah tua, rayap kagak doyan. Nggak doyan rayap, terlalu keras. Ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengiringan kayu? Ini tadi 2 sampai 4 minggu. Ya, sesuai dengan bacaan. 2 sampai 4 minggu. Ya. Kemudian apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu mudah dibentuk? Atau kayu mudah dibentuk. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Mudah terbakar dan sebagian besar kayu mudah diserang rayap.
rayap. Ya, kecuali kayu jati yang sudah tua itu enggak mau rayap. Selain rayap ada lagi hewan lain yang makan totor namanya. Kalau bahasa Jawa totor ya. Bahasa Indonesia saya nggak paham. Totor. Tulislah contoh benda yang terbuat dari kayu. Bisa kursi, meja, almari atau lemari gitu. Patung. Tentu saja patung dari kayu ya. Bisa juga figura, bisa pintu, dan lain-lain. Masih banyak sekali. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan 12-13. Kayu dipotong. Ya, kayu dipotong. Ini yang dipotong kayu yang sudah besar. Ya. Ini kayu bisa dipotong. Ini tukang potongnya ya. Biasanya menggunakan gergaji mesin. Ya. Mereka menyebutnya senso. Sebenarnya bukan senso, chainsaw. Ya. Tapi orang-orang karena bilang chain bahasa Inggris susah, mereka bilangnya senso. Ya, sebenarnya chainsaw. Ya, biar mudah lidah Indonesia senso itu aja ya. Atau secara manual dengan gergaji seperti ini. Ya, ini yang mesin ya. Nah, ini gergaji manual. Ya, 2 orang dibutuhkan seperti ini. Ada pegangannya. Atau cara yang lebih tradisional lagi dengan kapak atau ox ya. Ya, kapak. Ya, Wiro Sableng itu senjatanya kapak. Wah, seperti ini. Nah, ada 212. Kapak 212. Ya, oke. Ini kayu dipotong, tulisannya jelek. Nanti dikomplain saya. Kayu dipotong. Kemudian setelah dipotong, log ini dikirim ke tempat menjadi log. Log atau batang kayu dikirim. Bunda berdasarkan bacaannya dikirim ke tempat pengumpulan, dikirim ke warehouse ya, atau dikumpulkan, dikirim atau dikumpulkan ya melalui jalan darat atau laut. Dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, log kayu tersebut digergaji menjadi balok kayu. Ya, digergaji menjadi balok kayu. Nah, kemudian balok kayu ini dikeringkan di bawah sinar matahari ya, agar tidak mudah rusak dimakan oleh binatang. Nah, ini baloknya banyak, lebih dari satu ya. Dikeringkan di bawah sinar matahari. Ya, atau dijemur gitu aja, dijemur 2-4 hari. 2-4 hari. Minggu. Nah, hampir seluruh hari. Perhatikan benda-benda di sekitarmu, adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan di sekitar kita. 1. Pensil jelas. Pensil kegunaan benda untuk menulis. Kedua, papan tulis untuk menulis juga. Yang ketiga,
Pegangan penghapus. Pegangan penghapus. Ini untuk menghapus. Menghapus papan tulis. Terus penggaris besar yang bisa dibawa guru, penggaris besar. Ya, itu panjangnya kurang lebih 1 meter itu. Untuk menggaris di papan tulis, untuk menggaris gitu aja. N-nya kedobelan. Menggaris. Ya. Kemudian di sekitar kita ada kursi untuk duduk. Kemudian ada meja. Meja kalian yang kalian pakai itu kan terbuat dari kayu untuk meletakkan benda-benda. Meletakkan benda-benda. Ya. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Ya. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Jadi, pemotongan kayu harus dilakukan dengan bijaksana, tidak boleh secara liar. Kebutuhan benda dari kayu terus meningkat, mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat juga. Ya, setiap tahun banyak pohon ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang kayu tanpa izin. Lah ini yang nggak boleh, yang tanpa izin ini tidak boleh. Kegiatan ini disebut dengan penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang dan ini menyebabkan global warming. Ya, atau perubahan cuaca di bumi. Musyawarah bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini sesuai dengan Pancasila sila 4. Ya, musyawarah untuk mufakat. Bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, mengatasinya adalah dengan cara melaporkan pada yang berwajib. Kepada yang berwajib. Ya, jangan kita sendiri yang mengingatkan orang-orang itu, ada petugasnya, ada polisi hutan. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Hutan akan menjadi gundul, rusak, atau gundul. Ya. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Caranya adalah dengan reboisasi. Kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini. Ya. Apakah musyawarah yang dilakukan berjalan dengan lancar? Ya, kalian jawab sendiri ya. Apakah semua teman memberikan pendapatnya? Kalian jawab sendiri. Ya apa tidak? Apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama?
berikan alasanmu. Ya, kalau ini kita seharusnya setuju, ya, setuju. Karena kita harus menghormati keputusan musyawarah. Ya, kita pun ikut terlibat di sana, dan ini sesuai dengan Pancasila juga. Ya, keputusan musyawarah itu harus diikuti. Tidak boleh kita dalam musyawarah bilang setuju, di luar musyawarah kita melanggar, tidak boleh. Ya, oke. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Ya, ayo diskusikan bersama temanmu mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan. Ya, yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah, ya, maka keputusan tidak akan mewakili, ya, keinginan semua pihak, ya, pendapat atau keinginan semua pihak. Tapi kalau sudah musyawarahkan, walaupun kita tidak terwakili, tapi kita sudah menyetujuinya dengan alasan yang sudah kita pahami, gitu. Ayo diskusikan bersama temanmu mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda, yang mungkin berbeda, ya, jangan nggak pasti, yang mungkin berbeda terhadap suatu masalah. Dengan bermusyawarah, kita dapat memahami, ya, memahami pendapat orang, ya, kita dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, dan kita bisa mengambil dengan musyawarah, kita dapat mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama. Ya, kalau keputusan bersama sudah diambil, semua akan jadi lega. Ayo mencoba. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda karena kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Wah, pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukul terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di bawah ini. Wah, nah ini terbuat dari kayu semuanya. Gawang kecilnya juga terbuat dari kayu. Sekarang kita dapat melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola, ya. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar atau menangkap bola. Mengapa? Karena berbahaya, ya. Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap dan tidak berbahaya, ya. Selain permainan bola kayu ini, permainan tradisional yang menggunakan kayu adalah pati lele. Ya, kalian bisa browsing apa itu pati lele. Ini adalah permainan Pak Ali waktu kecil. Di daerah Pak Ali, pati lele disebut juga ampreng. Ya, ada batang yang panjang, ada batang yang pendek.
Ya, dulu menyebutnya ampreng. Ya, atau secara umum disebut pati lele. Ya, gitu. Kalau ampreng hanya daerahnya Pak Ali mungkin ya. Ini terbuat dari ranting. Menyenangkan. Jadi sore hari itu bisa hanya untuk main itu aja. Sampai maghrib. Sampai hampir maghrib. Mari kita berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar. Gerakan dasar melempar. Ya, gerakan dasar menangkap. Kalau melempar gini ya. Kalau menangkap set ini. Gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Ya, seperti ini. Yang satu melempar, yang satu menangkap, nanti bergantian. Ya, seperti yang dilakukan oleh Udin dan Edo. Bukan Udin, ini Benny ya, Benny dan Edo. Sebelum melakukan permainan bersama teman, lakukanlah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain. Ya. Kegiatan bersama orang tua, perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, sebutkan benda-benda yang terbuat dari kayu, diskusikan bersama orang tuamu tentang perawatan benda-benda yang terbuat dari kayu. Ya, perawatannya bagaimana? Biasanya di vernis. Nah, atau di vernis itu agak berat, maksudnya dilakukan oleh bukan kalian, mungkin oleh ayah kalian atau tukang. Ya, yang bisa kalian lakukan perawatan ini bisa dilap, ya, kalau di permis pakai tukang ya, kalau dilap bisa kalian sendiri ya, atau digosok biar mengkilat ya, dengan mengkilat digosok dengan minyak kemiri misalnya. Ini akan mengkilap ya. Caranya ini, dulu saya sering disuruh bapaknya Pak Ali. Jadi kemiri dimasukkan ke dalam kain ya, terus ditutup ya, terus habis itu dipukul-pukul pakai palu ya agar hancur kemirinya itu ya, terus digunakan untuk ngelap kursi. Dulu itu sering disuruh gitu Pak Ali, dan memang iya, kursi ya, kursi yang ini, terutama kursi yang dari ini ya, ukiran itu bisa kinclong nanti. Kalian bisa coba. Nah, untuk pembelajaran 3 kita akan lanjutkan di video berikutnya. Link ada di bawah untuk link untuk playlistnya ada di bawah, jadi kalian bisa lihat di bawah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.